itinerary yang harus kita perhatikan itu sangat-sangat detail, mana yang ramah dengan orang tua dan anak-anak ya. Hai Globers, welcome back podcast di Java Talks episode 4 bareng aku Sesabila. Kita akan bahas tentang ngobrolin traveling bareng narasumber inspiratif yang sudah datang di Java Talk. Nanti ya, sebelum aku kenalan lebih dalam dan lebih dekat sama ini nih mas yang ada di depan aku, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen channel YouTube Java MiFi khususnya di segmen kali ini. Kenalin dulu dong, ini backgroundnya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Justian dan kebetulan kemarin diajak kolaborasi sama Kak Sesa. Kalau misalnya mau tahu tentang backgroundku itu, actually kayak saya backgroundnya hukum. Oke. Jadi S1-nya juga kuliah hukum, kemudian kerjanya juga di bidang hukum, dan sekarang lagi tesis untuk master juga di bidang hukum lagi gitu. Oke, kemudian sibuk konten juga, kontennya juga tentang hukum, ngelola. Jadi teman-teman bisa nanti cek di Instagram kalau misalnya tahu tentang isu-isu hukum terkini yang mungkin belum tahu tentang hukum, jadi di situ akan teredukasi. Betul. Dan ngetrip jalan-jalan. Karena di Java Talks ini kita akan meng-highlight bagian dari seperempat cerita dari Mas Justian. Karena dia experience-nya banyak banget kan, susah nih saya mau nguliknya sebelah mana. Semuanya pengen dikulik, tapi yang mau kita kulik banget di Java Talks adalah dari sisi travelingnya. Nah, dari cerita-cerita yang aku kulik dari Justian itu pernah ke Singapura. Itu udah berapa kali tuh? Karena lumayan deket ya, jadi kayak jalan-jalan. Iya, enggak juga sih sebenarnya. Ya ada 4 atau 5. Itu banyak sih. Atau aku yang kebetulan tidak familiar. Kebetulan lagi tiba-tiba ada promo tiket kan, nggak sengaja gitu, sering banget tuh ya kan, akhirnya berangkat gitu. Kemudian ya karena cukup dekat juga dengan Jakarta, jadi kayak salah satu destinasi yang paling gampang untuk dijangkau. Ya. Oke, ke Singapura sebanyak 5 kali nih. Boleh diceritain nggak pada saat itu? Ini yang aku highlight itu kalau dilihat dari Instagram di sosial medianya Justian ya. Itu sempat ke Singapura bareng keluarga ya, benar nggak sih? Betul. Jadi kemarin menjelang akhir tahun dan awal tahun di tahun ini kemarin ya udah yuk kita boyong keluarga main ke situ kan, jalan-jalan. Selama ini kan kita jalan-jalannya di dalam negeri. Ya udah kita coba sekali jauh deh, tapi yang nggak jauh-jauh banget gitu. Mungkin ada tips yang bisa diceritakan ke Globers. Perbedaan ketika jalan-jalan sendiri sama bawa keluarga. Iya, yang pertama tuh bawaan barang. Nah, karena kita, tapi tergantung lagi ya. Kalau misalnya kita spare money-nya lebih untuk bagasi, itu is okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita batasi untuk bagasi, nah ini dia PR untuk menseleksi barang mana yang harus dibawa gitu kan. Apalagi kan bawa keluarga kan, otomatis kan bawaan lebih rempong lagi nih ya kan. Nah jadi itu salah satu bagasi itu adalah hal yang paling sangat diperhatikan, karena kalau kelebihan lumayan banget bayarnya. Dari segi itinerary, maksudnya dipertimbangkan juga. Itu pasti, apalagi kan kalau misalnya kita bawa keluarga, di mana usia pun berbeda ya kan. Orang tua kita usia tidak sama dengan kita ya kan. Dari segi power tenaga pun juga tidak sama. Maka itinerary yang harus kita perhatikan itu sangat-sangat detail, mana yang ramah dengan orang tua dan anak-anak ya. Nah, kalau di Singapura culture apa yang akhirnya kamu tangkap di sana yang tidak ada di sini tuh, yang bikin kamu kaget, shock culture-nya itu apa pertama kali waktu di Singapura? Oke. Walaupun kita tetanggaan ya, berkata Indonesia dengan Singapura kan sebelah-sebelahan gitu. Kalau misalnya kita ke Batam, makan di Batam udah kelihatan tuh lampu-lampu gedungnya ya kan. Nah, tapi tetap ada perbedaan sih. Yang pertama itu dari segi teknologinya. Tahu kan kalau misalnya chargeran yang 3, ya kan? Kalau di sana kan semua pakai itu, sedangkan di Indonesia kita masih yang 2 colokan. Nah itu pertama kali ke Singapura agak shock culture juga, karena saya nggak mempersiapkan itu dengan baik-baik. Dari segi makanan mungkin agak sedikit ya nggak beda banget, tapi banyak juga yang agak-agak uniknya. Kalau mereka kan lebih ke banyak makanan Chinese food kan, kalau kita juga, tapi banyak juga hal-hal unik yang tidak ada di sini tapi ada di situ.
dari segi masyarakatnya, etnisnya mereka kan sangat banyak sekali. Kayak ada dari bangsa India ya kan, kemudian dari China, perpaduan Melayu gitu. Nah itu juga sangat berbeda sekali. Pokoknya sangat menarik sekali dari segi teknologi dan sangat kelihatan perbedaannya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan ada hal menarik atau hal lucu, hal aneh misal yang dialamin ketika ke Singapura, entah itu bareng keluarga ataupun enggak pada saat itu sebelumnya. Kayak pernah ketipu atau pernah nyasar misal atau apa gitu. Kalau ketipu alhamdulillah enggak. Tapi kalau nyasar udah pasti. Itu kan MRT kan gede banget ya di bawahnya ya. Itu kita kayak sempat salah kan, harusnya nyari tempat hotel tadi ya kan, harusnya di Jalan Bugis misalnya. Tapi kita malah nyasar kemana gitu lebih jauh kan. Ya udah itu pernah kejadian sih. Nah itu juga PR banget nih bawa orang tua. Nah iya itu juga PR banget karena naik turun kasihan mereka kan, karena setelah dari itu nyampe hotel ya udah akhirnya balseman. Wow. Tim Jompo ya. Apa nggak ngulik-ngulik dulu atau apa gitu nyari-nyari infonya? Oke, kalau nyari-nyari info tuh otomatis tuh udah cari info kan. Jadi kadang memang kita nyari info itu berdasarkan dengan opini dari para traveler yang kita tonton nih kontennya, ya kan. Itu sangat membantu sekali. Tapi kadang ada juga yang menurut mereka oke, tapi pada saat kita udah di sana ternyata nggak terlalu ya. Tapi juga yang paling utama itu adalah ya jaringan internet, dan itu karena yang sangat menentukan sekali. Berarti internet juga harus di salah satu hal yang wajib banget disiapin dong waktu itu. Itu wajib fardu ain ya. Fardu ain ya. Wajib banget. Mungkin bisa diceritakan equipment apa yang disiapkan ketika liburan bareng keluarga, mungkin dari internetnya tadi mungkin. Oke, Java SIM ya. Pakai Java SIM ya waktu itu? Iya, itu SIM praktis. Card ya? SIM card ya. Pakai SIM cardnya. Gimana tuh mungkin dari secara experience ketika pakai SIM card dan bareng keluarga ya berarti ya? Betul sekali. Nah, itu gimana tuh? Jadi itu pada saat ngelihat SIM card itu agak shock sih, kayak nggak nyangka bentuknya seperti ini, simple gitu ya. Bayangin aja benda sekecil ini dan itu sangat berguna sekali. Jadi pada saat itu kita pakai langsung dan langsung diaktifkan pada saat kita sampai ternyata udah aktif gitu. Kita nggak perlu lagi ngaktif ke counter, regis segala macam. Ternyata pada saat dipakai kita masuk ke negaranya semua udah aktif. Jadi kayak simple banget dan kenceng. Ya. Keren banget Java SIM. Ya. Nanti next ya semoga jalan-jalan di Oh iya pasti kita ada yang baru namanya eSIM sih. Ini justru lebih praktis banget karena dia tinggal di scan aja udah bisa langsung connect. Jadi Kak Justin udah gak perlu pasang SIM card kayak tadi kan, tadi masih ada SIM cardnya tuh, masih ada fisiknya. Kalau eSIM ini, nah ini bentuknya QR code kayak gini deh. Jadi tinggal di scan aja. Tapi nanti jadi ada 2 device satunya buat nge-scan, nanti gantian gitu, ganti-gantian nge-scan-nya. 5G ya? Udah 5G juga, khusus negara-negara maju termasuk Singapura. Wow. Udah pasti kenceng banget. Cuma nge-scan doang. Nge-scan doang. Nanti kalau next trip harus pakai eSIM ya. Iya pasti ya. Oke. Karena aku udah ngerasain sendiri gimana. SIM cardnya aja sekencang itu. Iya, benar-benar kencang. Dan itu buat kerja, buat ngapain juga bisa. Kalau boleh akan nanti mau next trip ke Singapura, ada destinasi menarik gak sih yang pengen banget kamu kunjungin tapi masih ke pending, atau ada destinasi yang udah pernah dikunjungi terus aku kayak pengen kesana lagi, itu di mana? Oke. Mostly sih kebanyakan sih udah ya. Tapi ada kayak pengen ke situ, belum pernah ngerasain kayak pantainya Singapura tuh gimana. Nah kalau ke Singapura sempat belanja nggak tuh sama keluarga dari segi biasanya kan keluarga di rumah oleh-olehnya dong. Ya pasti. Oh gantungan kunci. Bukan ya. Kalau itu udah di warning. Tidak menerima gantungan kunci. I love Singapore. Ya. Itu apa? Maksudnya sempatkah untuk menyempatkan waktu berbelanja, shopping di mana? Iya pasti. Jadi kalau misalnya mau belanja yang murah-murah ya, murce-murce gitu ya kata orang ya, di Bugis. Itu kan banyak banget tuh, mau makanan, mau pakaian, itu banyak banget di situ. Kalau misalnya belanja-belanja kemarin banyak kan di Bugis sih. Nah tadi udah diceritain dari destinasi yang dikunjungin. Ya.
terus itinerary juga. Mungkin dari Justin ada mau berbagi insight atau tips untuk yang baru yang pertama kali ke Singapura, apa aja sih yang harus siapin selain paspor ya, atau mungkin apa? Paling yang perlu disiapin ya tadi kan administrasi semuanya, dan kemudian otomatis itinerary juga harus sangat diperhatikan, mana kira-kira destinasi-destinasi yang kalau kita ajak keluarga mana yang ramah dengan keluarga kayak orang tua dan anak. Kita harus benar-benar cek itu. Kemudian yang terakhir itu ya jaringan internet sih. Itu sangat menentukan hidup kita selama di negara orang. Nanti kalau misalnya kita hilang gimana mau nyarinya gitu kan. Jadi harus pakai konektivitas internet yang terbaik. Jangan lupa pakai Java SIM. Java MiFi, Java SIM. Java MiFi, Java SIM, dan yang baru ya. Iya, eSIM. Ini masuk Java SIM. Oke, Globers, itu tadi percakapan kita di Java Talks bareng Justian Pradinata. Betul ya? Justian Pradinata as a content creator. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @justian24. @justian24. Itu Instagram ya? Ya. Untuk Instagramnya jangan lupa di follow juga. Dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel Java MiFi. Dan komen ya di segmen kita kali ini bareng Justian Pradinata. Itu tadi obrolan kita di Java Talk. Saya Sabila pamit undur diri. Dan bye-bye. Bye. Thank you.